Masih di Nasyid Aden Adi TV, pemirsa pecinta nasyid, pegiat sholawat, dan juga penebar semangat dan silaturahim dimanapun berada, baik di Yogyakarta, di Indonesia maupun di mancanegara. Masih bersama tamu kita hari ini, yaitu bersama penasyid lintas negara, Kang Bana. Kang Bana tetap semangat ya. Insya Allah. Ini memang pembawaannya santai ya Kang Bana itu ya. Jadi, nah Kang, modal apa sih yang Kang Bana punya ini sehingga bisa sampai di Hong Kong sana dan bisa bolak-balik Indonesia, Hong Kong, Indonesia, Taiwan, kemudian Indonesia, Jepang, itu bernasyid. Nah, apa yang Kang Bana siapkan lah gitu? Semuanya sih sebenarnya mengalir begitu aja ya. Saya apa yang saya punya saya sampaikan, apa yang dalam hati saya sampaikan. Dan seandainya itu mengena dan menyebar luas kebaikan itu, dan alhamdulillah bisa diterima, semakin hari semakin diterima. Bahkan pernah sebulan beberapa kali bolak-balik dengan jemaah yang berbeda-beda gitu kan. Tapi itu mengalir aja sih sebenarnya. Mengalir aja. Kembali kepada individu masing-masing aja sih sebenarnya, bagaimana kita membawakan nasyid ini, bagaimana kita bersikap juga, dan bagaimana kita bisa membawakan pesan-pesan kebaikan yang ada dalam diri kita kepada mereka melalui nasyid ini. Itu aja sih sebenarnya. Melalui nasyid ya. Nasyid. Kang Bana, saya lihat aktivitas di Hong Kong ini tidak hanya di gedung, Kang. Itu bagi Kang Bana masalah tidak? Justru saya lebih suka tuh yang di luar gedung. Di luar gedung? Sebab dengan di luar gedung itu nggak cuma orang-orang yang berhijab, kadang-kadang tuh mohon maaf mereka yang masih gitu ya? yang tomboy, yang nggak pakai jilbab pun gabung satu. Bahkan banyak dari mereka justru mendapatkan hidayah dengan cara seperti itu, nggak mesti di gedung. Lewat gitu ya. Ketika lewat ini apa sih menarik gitu kan? Iya, bahkan beberapa orang juga kaget tuh, pernah saya tuh dilihatin sama anak-anak itu, karena ada beberapa anak tomboy apa itu ya, gitu? tiba-tiba manggil saya abah, terus mau cium tangan segala macam. Saya juga nggak lupa itu di mana saya pernah ketemu. Terima kasih atas semuanya gitu. Sekedar itu aja sih sebenarnya. Semoga itu bisa merubah hidup dia dengan ke arah yang lebih baik gitu. Padahal apa yang saya sampaikan biasa-biasa aja menurut saya gitu kan. Biasa-biasa bagi Kang Bana, tapi bagi mereka merasuk ke dalam ya, hati. mudah-mudahan Kang. insya Allah. Dan itu Kang Bana, tempat apa saja kalau selain di gedung itu Kang? Kalau di itu tadi kayak lapangan Victory, ada di Taman Junwan gitu ya, ada di Taman TST gitu kan. Bahkan di bawah jembatan ya? Bahkan di bawah jembatan di Taipo itu juga sebagai ladang dakwah kita. Di atas kita pasar? Dan di atas pasar bahkan di itu ya. Gak apa-apa ya. Kalau di Jepang sendiri di mana itu? Kalau gedung ya? Jepang tuh di gedung. Di gedung, dan karena memang setiap negara beda ya? Beda. Iya. Beda. Taiwan juga sama di gedung rata-rata. Karena mereka juga kan nggak seperti di Hong Kong. Di Hong Kong tuh negara kecil, jadi kemana bisa cepat. Tapi kalau di Taiwan sama di Hong Kong itu, Taiwan atau Jepang itu, mereka kan negaranya juga lumayan besar, jadi kemana-mana pun makan waktu yang cukup lama gitu. Selain perform ya, atau penampilan nasyid dan sholawat, itu cara apa lagi ya untuk mendekati terutama awam nih, orang yang belum tahu tentang nasyid dan sholawat, dengan cara apa lagi nih Kang Bana buat program atau bagaimana kalau di luar negeri itu? Ya itu tadi lewat wisata itu ya, wisata pernah religi juga ya? kita juga mengadakan wisata religi ke Guangzhou. Di sana ada suatu kota kecil ya, tempat asal muasal munculnya ajaran Islam di wilayah Cina. Di wilayah Cina ya? Yang berimbas kepada penyebaran Islam sampai Nusantara sebenarnya. Jadi jalur sutranya di situ, yaitu di kota Guangzhou. Dan kota Guangzhou kebetulan dari Hong Kong itu cuma 2 jam perjalanan naik bis kalau nggak macet ya, atau 2,5 jam lah gitu. Kalau di sana jarang macet kan? Jarang macet ya, kan naik train gitu kan, MTR gitu. Jadi tidak hanya lewat ceramah, lewat wisata pun, wisata religi itu menjadi cara yang efektif untuk
pendekatan Iya, kepada betul. para pecinta nasyid, dan mereka ingin dihibur, Betul. juga ingin ditemani, Betul. dan juga ingin diberi masukan-masukan ya. Iya, betul. Ya. Untuk Kang Bana sendiri sampai saat ini, maaf Kang Bana, sudah berapa banyak karya yang dibuat Kang? Nasyid atau sholawat gitu. Kalau album Nasyid Group dulu pernah ya bikin sampai 3 album waktu masih bujangan ya. Kalau sekarang ini karena Sekarang udah nggak bujangan ya. teman-teman saya kan udah pada kerja masing-masing, sedangkan yang masih mempunyai passion di seni itu saya sendiri. Dan apa namanya, alhamdulillah juga saya atur sedemikian rupa sehingga bisa mengatur antara pekerjaan yang kebetulan alhamdulillah pekerjaan itu juga kita sendiri punya usaha sendiri ya gitu. Tidak mengganggu ya. Tidak mengganggu. Kang Bana dulu punya grup nasyid ya. Awal-awalnya apa? Awal tuh Namanya dulu apa grup Al-Zaidan. Al-Zaidan. Terus Najahan. Nah, setelah kesini solo album sendiri. Banyak ya. Ada ya lupa ya sekitar 8 atau 9 8 album ya. Jadi Masya Allah udah sangat banyak. Dan itu tentunya banyak disukai oleh teman-teman yang kerja di luar negeri ya, lagu-lagu itu. Dan kadang mereka tuh dengan apa namanya, senang hati membukanya kapan aja. Karena mungkin kalau ya biasanya lagu-lagu lain, ketika dibuka, wah ini sholawat, ini nasyid. Kemudian harapan Kang Bana ke depan nih Kang, dengan nasyid baik di Indonesia ataupun di mancanegara. Ya kita berharap ya, semoga musik nasyid ini lebih berinovasi dan tentunya nggak kalah dengan musik-musik konvensional, dan sehingga artinya musik-musik ini bersifat siapapun kalau misalnya membawakan itu baik itu lewat pop segala macam, entah itu penyanyinya bukan penyanyi nasyid tapi dia membawakan musik-musik yang positif, saya pikir dia juga munsyid gitu. Selama itu kita sampaikan. Nah, ini sebenarnya tantangan buat para munsyid yang memang di jalur religi ini untuk lebih berkreasi. Lebih mengena di hati para pencinta seni, bagaimana kan kita juga banyak nih salawat-salawat yang adik-adik kita lihat itu sabian segala macam, itu bisa seperti itu kan gitu. Artinya sebenarnya tinggal bagaimana kita berinovasi dan sehingga tidak membuat musik itu menjadi sesuatu yang membosankan. Masya Allah Kang Bana ya. Terima kasih Kang Bana, ceritanya, inspirasinya dan juga tips-tipsnya, masukannya buat kita semua, khususnya bagi para penasyid yang baru. Semoga bisa mengikuti jejak Kang Bana ya, bisa sambil bernasyid tapi bisa traveling ya, bisa traveling. Seneng ya, emang karena bisa jalan-jalan ya. Iya, karena memang usaha travel umroh. Usaha travel umroh juga ya. Mudah-mudahan setelah COVID-19 ini mudah-mudahan kembali normal. Amin. Sukses berkah selalu. Amin. Untuk nasyidnya, untuk travel umrohnya, untuk semuanya ya. Amin. Semoga lancar ya Kang Bana. Amin. Terima kasih sudah menjadi tamu di Nasyid Aden dengan tema kali ini, bernasyid hingga ke negeri seberang. Terima kasih Kang Bana ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di TV dimanapun berada, alhamdulillah kita tadi sudah mendengarkan cerita dari Kang Bana, salah satu penasyid yang selama ini banyak berkiprah tidak hanya di Indonesia, namun lebih banyak waktunya di luar negeri seperti di Hong Kong, di Malaysia, di Korea, di Guangzhou dan lain-lain. Dan ini menandakan bahwa nasyid ini bisa menembus sampai ke negeri seberang yang sebelumnya belum pernah kita bayangkan. Terima kasih sudah bersama saya, dan nanti di segmen video teleconference kita akan bincang-bincang dengan salah seorang pegiat nasyid dan sholawat dari Patani, Thailand, yaitu Pak Imam atau yang lebih dikenal dengan Haji Gojali bin Haji Hasan beserta Tia Ramadan, ex BMI Hong Kong yang pernah bernasyid di Hong Kong dan kini pulang ke tanah air dengan cerita nasyidnya di negeri seberang atau di negeri beton. Tetap di Nasyid Aden, saya akan kembali lagi dengan sebuah senandung. Berikut ini Insan Pilihan bersama Kang Bana.